Bismillah, Assalamualaikum. Ini dia kelanjutan dari Tanah Teluk, karya Erik Syahputra. Riri menatap Bu Fatma sekilas, dan kemudian memberikan tatapan kosongnya lagi. Biasanya Riri tak pernah begini. Pribadinya memang pendiam, tapi ia masih bisa berbaur. Tapi setelah kejadian itu, Bu Fatma jadi sedikit takut akan kondisi Riri. "Ayo kita makan, kita harus makan," ucap Bu Fatma sambil membalikan kursi roda Riri dan mendorongnya. Riri menahannya, dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya dengan cepat. Tubuh Riri seketika pucat, nafasnya tak beraturan. Ia menarik-narik baju Bu Fatma. Nampak dari gerak-geriknya, ia sangat ketakutan. Bu Fatma bingung, ia mencoba mengerti apa yang dimaksud Riri, namun ia tak mau mengerti apa yang dimaksud Riri. "Kamu kenapa, Ri?" tanya Bu Fatma. Riri terus menggeleng-gelengkan kepalanya, dan wajahnya semakin pucat. "Riri, kamu kenapa?" tanya Bu Fatma dengan nada sedikit meninggi. Ucap Riri pelan. "A-T-I." Bu Fatma membelalak. Ia masih tak mengerti apa yang dimaksud Riri. M-A-T-I. Siapa yang mati? Kenapa Riri tiba-tiba mengatakan suatu hal tentang kematian? Mati? Riri Bu Fatma. Riri kemudian menggeleng dan setelah itu terdengar teriakan yang cukup kencang. Bu Fatma yang mendengar teriakan tersebut sontak berlari sambil mendorong kursi roda Riri. "Ada apa, Andin?" tanya Bu Fatma. Bu Andin menoleh ke arah Bu Fatma dan kemudian menunjuk sesuatu di bawah meja. Bu Fatma menghampiri arah yang ditunjuk oleh Bu Andin dan melihat seekor bangkai ular yang sudah membusuk. Bu Fatma yang melihatnya mundur beberapa langkah sambil menutupi hidungnya. "Di mana Badri? Panggil dia!" perintah Bu Fatma. Bu Andin segera pergi dan memanggil Pak Badri. Setelah itu datang Pak Badri yang membawa sapu dan kantong plastik. "Badri, coba kau buang ini," perintah Bu Fatma sambil menutup hidung. Pak Badri mendekati bangkai ular tersebut sambil menjauhkan wajahnya supaya tidak mencium bau menyengat bangkai ular tersebut. Ia kemudian membawanya keluar dan membuangnya ke tempat sampah. "Sudah, masalah sudah selesai," ucap Pak Badri. "Tunggu dulu, kalian tidak makan?" tanya Bu Fatma. "Makan?" tanya Reza. Bu Fatma menatap Reza bingung. Kemudian ia menatap Riri. "Kita baru saja ingin makan siang, mendengar Bu Andin berteriak kita langsung turun ke bawah," jelas Reza. Bu Fatma mengangguk dan kemudian menoleh ke arah Bu Andin. "Ya sudah, siapkan makan siangnya ya Andin," perintah Bu Fatma. "Iya Bu," balas Bu Andin. Anak-anak panti kemudian duduk di bangku masing-masing sambil menunggu makan siang tiba. Dan setelah itu, Asmara datang dengan riang menuju meja makan. "Selamat siang semuanya," seru Asmara. Semua yang berada di sana menatap Asmara dengan tatapan yang mencurigakan. "Loh, kenapa?" tanya Asmara. Sementara itu di tempat lain. Badri, apa kabar?" ucap seorang pria berbadan gemuk dan kumis tebal. Pak Badri menatap pria tersebut sejenak sambil sedikit menyipitkan matanya. "Oh, Darto," tanya Pak Badri. "Kamu ini seperti lupa saja. Jadi bagaimana? Kamu kembali lagi ya ke sini?" tanya pria bernama Darto tersebut. Iya, sekarang aku mengurus anak-anak panti," jawab Pak Badri. "Tunggu dulu, jadi sekarang rumahmu adalah panti asuhan?" tanya Pak Darto lagi. "Iya," ucap Pak Badri singkat. "Keren kamu Badri, bangga aku mempunyai sahabat sepertimu. Ya sudah, aku lanjut berkeliling lagi ya," balas Pak Darto. Silahkan," ucap Pak Badri mempersilahkan. Pria tersebut kemudian pergi bersama beberapa warga yang mengikutinya di belakang. Pak Badri menatap punggung pria tersebut. Ia sedikit tak menyukai pria tersebut, walaupun dia adalah sahabat Pak Badri. Maklum, setelah kejadian 10 tahun silam, Pak Badri masih belum bisa memaafkan pria tersebut. Pria tersebut bernama Darto. Ia adalah sahabat Pak Badri dari kecil.
Namun 10 tahun silam, mereka berdua bersaing untuk menjadi kepala desa. Pak Badri kalah dalam persaingan tersebut, sehingga akhirnya Pak Badri sedikit menjaga jarak dengan Pak Darto. Pak Darto kemudian masuk ke dalam rumahnya. Ia pergi menuju meja makan seperti biasa. Suasana yang ramai dengan anak-anak selalu membuat Pak Badri senang. Malam itu, nampaknya anak-anak sudah bisa melupakan kejadian kemarin. Malam ini anak-anak nampak lebih bahagia dan mereka bisa tertawa kembali. "Wah, kelihatannya senang sekali malam ini ya?" tanya Pak Badri seraya tangannya mengambil piring. "Hahaha, iya Pak. Barusan Kiki bercerita tentang Sandi yang mengompol," ucap Bu Fatma. Tidak, itu bohong," ucap Sandi kecil. "Hahaha, tidak usah mengelak. Tadi siang kau berlari ke kamar mandi sambil menutupi celanamu yang basah, iya kan?" canda Kiki kecil. "Oh pantas, tadi celana Sandi baunya tidak enak, ternyata mengompol," tanya Bu Andin. Tidak, itu semua bohong," teriak Sandi. "Oh, cup. Ayo makan, keburu dingin," ucap Bu Fatma menyudahi. Suasana riang saat itu benar-benar melenyapkan kejadian kemarin. Walaupun masih ada pertanyaan di benak masing-masing, namun suasana malam ini benar-benar melenyapkan itu semua. Shania menyuap sesuap nasi ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya perlahan, namun seketika lengannya terasa gatal. Kemudian ia menggaruknya. Saat Shania menggaruk lengannya, rasa gatal tersebut tiba-tiba berpindah ke lengannya dan menjalar ke lehernya. Shania sempat meraba tangan dan lehernya dan menghentikan aktivitas makannya untuk sementara. Ia merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Gatal yang ia rasakan rasanya bukan gatal biasa. Seperti ada benda asing yang merayap di tubuhnya. Shania mencoba menggaruknya, dan lagi-lagi gatalnya berpindah. Ia mulai geram. Kini ia menggunakan tangannya untuk menggaruknya. Ia sempat sedikit kebingungan dengan kondisinya saat ini. Ia bingung kenapa tiba-tiba ia menjadi seperti ini. Shania kemudian menatap semua yang ada di atas meja makan. Semuanya tidak ada yang memperhatikannya, kecuali Riri. Riri menatapnya dengan tatapan tajam dan mata melotot, serta pandangan yang menggambarkan bahwa ia ketakutan. Shania mengabaikannya. Ia terus menggaruk-garuk badannya. "Ah!" teriak Shania. Dan setelah itu semua yang berada di atas meja makan menatapnya dengan tatapan heran. "Shania, kamu kenapa?" tanya Asmara. "Aduh, ini tubuh aku gatal," jawab Shania sambil terus menggaruk tubuhnya. "Sebentar, biar kakak ambil minyak oles ya," ucap Asmara sambil pergi meninggalkan mejanya. Shania terus menggaruk sambil sesekali meraba-raba bagian yang gatal. Ia merasa ada sesuatu yang berada di tubuhnya. Semua anak panti terus memperhatikan Shania yang terus menggaruk-garuk tubuhnya. Kini tubuh Shania dipenuhi loreng-loreng merah. Bu Fatma yang melihatnya sedikit khawatir. "Shania, kamu gak apa-apa kan?" tanya Bu Fatma. "Ibu ini bagaimana? Tubuhku gatal semua malah ditanya gak kenapa-kenapa," ucap Shania sinis. Shania kemudian mencoba menahan rasa gatalnya. Ia mencoba meraba sekujur tubuhnya. Dan benar yang Shania rasakan. "Ah!" ucap Shania kaget. Ia merasakan ada yang berjalan di tubuhnya. Dan benar saja, ribuan kelabang mengerubungi bagian dalam tubuhnya. Dan bayangan kelabang-kelabang itu terlihat jelas berjalan ke sana kemari. Anak-anak panti sontak membelalak melihatnya. Dan melihat Shania yang kesakitan, Pak Badri, Bu Andin dan Bu Fatma menghampiri Shania. "Shania, kamu kenapa Shania?" ucap Bu Fatma panik. Shania berusaha menahan gatal, namun ia tak bisa. Kelabang-kelabang di dalam tubuhnya terus saja membuat Shania kesakitan. Ini Shania obatnya," ucap Asmara menghampiri Shania. Shania menahan sakit sambil terus menggaruk kelabang-kelabang yang ada di dalam tubuhnya. Darah mulai mengucur. Garukan-garukan di tubuh Shania mulai mengeluarkan darah. Shania kemudian berdiri dan mencoba berjalan. Bu Fatma, Bu Andin, Pak Badri dan semua yang ada di panti berusaha menahan Shania. Namun Shania melepaskan tangan mereka dan berjalan menghampiri meja dapur. Shania berjalan lemas dan mengambil pisau. "Shania, kamu mau ngapain Shania?" tanya Bu Andin panik.
Sania mengangkat pisau tersebut dan kemudian mengarahkannya ke lengannya. Dan tiba-tiba Sania mengupas kulit lengannya dengan pisau dan jelas darah bercucuran di mana-mana. "Sania!" teriak Bu Fatma. Bu Fatma berlari menghampiri Sania, namun Pak Badri menahannya. Bu Fatma menangis dan terus berteriak melihat tubuh Sania yang dipenuhi dengan darah. Sania menekan lengannya dengan sekuat tenaga dan terlihat beberapa kelabang keluar dari lengan tangan Sania. Sania yang masih merasa kesakitan tidak menyudahi apa yang ia lakukan. Ia mengarahkan pisau penuh darah tersebut ke lehernya dan ia menggorok lehernya sendiri. Dan lagi-lagi kelabang keluar dari leher Sania. Tak sampai di situ, tubuh Sania tiba-tiba seperti dikendalikan. Setelah menggorok lehernya, tangan Sania menggerakkan pisau tersebut ke depan matanya. Pisau tersebut mendekat ke mata Sania dan Sania menusukkan pisau tersebut ke matanya sendiri. Tubuh Sania melemas. Perlahan Sania mencabut pisau yang ia tancapkan di matanya. Dan setelah itu Sania ambruk. Dengan sergap Bu Fatma langsung berlari menghampiri Sania yang jatuh pingsan. "Sania, bangun Sania! Sania!" teriak Bu Fatma. Bu Fatma mulai menitikkan air matanya. Tubuh Sania sangat pucat dan lemas. "Sania, bangun Sania! Sania!" teriak Bu Fatma sambil menggoncang-goncangkan tubuh Sania. "Sania! Sania bangun!" teriaknya lagi. Bu Fatma kembali berteriak. Namun Sania tidak merespon. Bu Fatma mencoba memegang urat nadi Sania dan mendengarkan detak jantungnya. "Sania, jangan tinggalkan ibu Sania!" Bu Fatma histeris. Dan setelah itu Pak Badri, Bu Andin dan lainnya menghampiri Sania dan Bu Fatma. Semuanya menangis sambil memeluk Bu Fatma dan mengguncangkan pelan tubuh Sania. Semuanya menjadi kelam. Setelah canda tawa yang baru saja mereka lakukan, kini atmosfer panti asuhan kembali kelam. Kematian telah mengisi suasana malam itu. Tak disangka Sania tewas dengan cara yang aneh dan tragis. Bu Fatma memeluk Sania dengan sangat erat dan tangisan di matanya. Dia benar-benar kehilangan Sania. Semuanya bukan hanya Bu Fatma. Semuanya telah kehilangan Sania. Sania tewas malam itu setelah ia menancapkan pisau ke matanya dan menggorok lehernya sendiri. Sementara itu, orang-orang sudah berkumpul di rumah Pak Badri. Dan sedikit dari mereka membawa sedikit uang atau barang lain sebagai ucapan bela sungkawa. Jasad Sania dikafani menggunakan kain hitam. Iya, di desa ini ada salah satu tradisi yang sedikit mengerikan. Orang-orang yang mati di desa ini harus dikafani dengan kain hitam pekat. Katanya, supaya kekuatan dan ingatan buruk tentang dunia cepat terlupakan. Setelah proses merawat jenazah Sania, Sania segera dibawa ke pemakaman menggunakan keranda. Di desa ini jarang ada mayoritas muslim. Bahkan keranda desanya saja bukan keranda yang biasa dipakai orang muslim pada umumnya, melainkan seperti peti mati dan tulisan aksara Jawa di sekitar kotak tersebut. Sania dibawa ke areal pemakaman dengan nyanyian dan senandung Jawa yang sedikit menyeramkan. Apalagi diucapkan dengan serentak dan nada yang sedikit lirih, membuat suasana saat itu terasa begitu kelam. Setelah itu, sesampainya mereka di pekuburan, jasad Sania segera dikeluarkan dari peti mati. Orang-orang langsung menguburkan jasad Sania, diiringi dengan senandung Jawa yang menyeramkan. Jenazah Sania mulai dikubur. Isak tangis masih terlihat di mata Bu Fatma. Ia tak menyangka Sania bisa mati seperti itu. Saat sesi pemakaman, Pak Badri pergi meninggalkan orang-orang di sana. Ia pergi kembali ke desa dan kemudian berlari menuju satu rumah. Rumah sederhana dengan kayu sebagai temboknya. Tok 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 tok. Pak Badri mengetuk pintu rumah tersebut keras-keras. "Permisi Mbah, Badarmijo," seru Pak Badri. Tok 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 tok. Ketuk Pak Badri sekali lagi. "Mbah, Badarmijo, Mbah," panggil Pak Badri dengan nada meninggi. Saat Pak Badri ingin kembali mengetuk pintu rumah tersebut, seorang pria tua dengan rambut panjang dan sudah memutih muncul dengan tampang yang menyeramkan. "Ada apa?" ucapnya dingin. Pak Badri sedikit gelagapan ketika bertatap muka dengan pria tersebut.
karena sedikit takut dengan wajah dingin Mbah Darmijo. Ada yang ingin saya bicarakan, Mbah, ucap Pak Badri terbata-bata. Mbah Darmijo kemudian menatap Pak Badri dari ujung rambut hingga ujung kaki. Masuk, ucap Mbah Darmijo singkat. Pak Badri kemudian masuk ke dalam rumah Mbah Darmijo, diiringi dengan pintu yang ditutup oleh Mbah Darmijo. Duduk, seru Mbah Darmijo. Inggih, Mbah, balas Pak Badri dengan mengangguk-anggukkan kepala. Pak Badri kemudian duduk di sebuah kursi anyaman bambu, dan Mbah Darmijo duduk berhadapan dengan Pak Badri. Ada apa? Tumben orang berilmu seperti kamu datang ke tempat saya, tanya Mbah Darmijo. Pak Badri kemudian memajukan posisi duduknya dan kemudian menatap wajah Mbah Darmijo dengan wajah serius. Di rumah saya, sepertinya ada yang mengganggu, Mbah, ucap Pak Badri. Mbah Darmijo sontak memperhatikan Pak Badri dengan fokus kali ini. Kemarin, Mbah, 2 hari yang lalu, salah satu anak panti asuhan saya mengeluarkan ular dari mulutnya, terang Pak Badri. Kemudian kemarin, ada juga salah satu anak panti saya, namanya Shania, meninggal karena menggorok lehernya dan lengannya, dan kemudian menusukkan pisau ke matanya sendiri, lanjut Pak Badri. Mbah Darmijo masih menatap Pak Badri. Sepertinya ia tahu kalau Pak Badri akan terus menjelaskan tentang apa yang terjadi di rumahnya. Maka dari itu, Mbah Darmijo tidak berbicara. Saya bingung, Mbah. Dan di rumah saya kemarin pagi juga ada bangkai ular. Dan Shania mengeluarkan ribuan kelabang dari dalam tubuhnya, Mbah, ucap Pak Badri. Apa yang sedang terjadi di rumah saya itu bukan telukan, Mbah, tanya Pak Badri. Seketika Mbah Darmijo memelototkan matanya. Ia segera bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan Pak Badri. Mbah, tolong saya, Mbah, seru Pak Badri. Namun Mbah Darmijo tetap pergi ke dalam rumahnya dan tidak keluar, walaupun Pak Badri memanggilnya. Pak Badri terpaksa pergi dari rumah Mbah Darmijo dan memilih kembali ke rumahnya. Nampaknya Pak Badri sekarang mengerti bahwa apa yang terjadi di rumahnya bukanlah kejadian biasa, namun ada dalang yang tengah melakukan aksinya. Dan ia harus mencari dalang itu sekarang. Iya, demi panti asuhan. Pak Badri bergegas kembali ke panti supaya anak-anak dan yang lainnya tidak bingung mencarinya. Sesampainya di rumah, Pak Badri belum melihat tanda-tanda adanya anak-anak panti dan lainnya. Agaknya mereka masih di pemakaman. Baguslah, pikir Pak Badri. Pak Badri segera masuk ke dalam rumahnya, dan sebelum itu memastikan kalau rumahnya masih kosong kala itu. Tok 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 tok. Pak Badri mengetuk pintu. Ia sempat mencoba melihat ke dalam melalui jendela, namun benar tidak ada siapapun di dalam rumahnya. Segera ia masuk ke dalam rumahnya dan kemudian seseorang mengenakan jubah hitam dan penutup kepala hitam tengah berdiri di belakang Pak Badri. Parasnya nampak seperti wanita. Ia mengikuti langkah-langkah Pak Badri, ikut masuk ke dalam rumahnya sambil membawa pisau. Pak Badri pergi menuju dapur untuk mengambil minum, dan benar saja, seseorang di belakangnya mengikuti Pak Badri sambil menyiapkan pisau di belakang punggungnya. Pak Badri belum menyadari keberadaan seorang yang terlihat seperti wanita tersebut. Ia terus meneguk air karena sangat-sangat haus, dan kemudian Pak Badri meletakkan gelasnya di meja dan berbalik. Zelep. Seseorang yang sedari tadi membuntuti Pak Badri menusuk Pak Badri. Mati kau, Badri, lirih dia. Pak Badri menahan sakit di perutnya, sedangkan wanita itu terus menusuk perut Pak Badri. Kamu, ucap Pak Badri dengan mata melotot. Wanita tersebut kemudian mencabut pisau di perut Pak Badri. Pak Badri ambruk. Perutnya terus mengucurkan darah, diikuti mulutnya yang perlahan mengeluarkan darah. Wanita tersebut kemudian mendekat ke arah Pak Badri sambil mengelap darah Pak Badri yang menempel pada pisau. Ia membersihkannya dan menggesekkannya ke pipi Pak Badri. Kau pikir
kamu akan menjadi pahlawan. Ucap wanita itu. Kenapa kamu lakukan ini semua? Bentak Pak Badri. Karena mereka telah merenggut kebahagiaanku, balas wanita tersebut. Kemudian wanita itu mengangkat pisau tersebut dengan kedua tangannya dan trat! Ia menusukkan pisau tersebut ke kepala Pak Badri dan darah kembali keluar dari kepala Pak Badri. Wanita tersebut kemudian berdiri sambil tersenyum puas. Lalu ia pergi keluar dari rumah tersebut. Bu Fatma dan anak-anak kembali ke panti asuhan. Masih dengan wajah yang terisak, Dimas menggandeng Bu Fatma, takut terjadi apa-apa. Sesampainya di panti, Bu Fatma sedikit terkejut melihat pintu rumah terbuka lebar. Bu Fatma kemudian berlari menuju rumah. Rasanya mulai tidak enak. "Badri!" seru Bu Fatma. Bu Fatma tidak mendengar jawaban. Ia celingak-celinguk mencari Pak Badri. "Badri!" teriak Bu Fatma. Bu Fatma kemudian berjalan menuju dapur, mengecek apakah Pak Badri ada di sana atau tidak. Dan kemudian, "Hah, Badri!" Bu Fatma histeris. Anak-anak panti sontak berlari menuju dapur dan melihat Bu Fatma yang tengah terduduk histeris. Semuanya sontak histeris melihat darah yang begitu banyak dan Pak Badri yang pucat dengan penuh luka tusuk. Bu Fatma sangat histeris dan kemudian lemas dan Bu Fatma pingsan. Dimas dan Reza dengan sigap menahan tubuh Bu Fatma dan keduanya bersama-sama membawa tubuh Bu Fatma yang lemas ke sofa. "Bapak!" teriak Asmara yang baru datang. Asmara menghampiri Pak Badri yang terkapar lemas dan memeluknya erat. "Bapak, bangun Pak, bangun!" ucap Asmara sambil menangis. Semua anak panti tidak tega melihatnya. Semua anak panti terharu, tapi mereka juga ngeri melihat ini semua. Bayangkan saja di umur mereka yang belum terlalu dewasa, mereka hampir belakangan ini disuguhkan dengan pemandangan mengerikan. Asmara terus menangis sambil terus memeluk Pak Badri dalam dekapannya. Anak-anak panti berlindung di balik tubuh April. Agaknya mereka sedikit ngeri melihat darah Pak Badri yang bercucuran kemana-mana. Asmara kemudian mencium kening bapaknya dan berharap bapaknya akan bangun. Namun sepertinya Pak Badri sudah meninggalkan Asmara untuk selama-lamanya. April mencoba mendekat ke arah Asmara, mencoba menenangkan Asmara. "Kak," lirih April pelan. Asmara menoleh ke arah April sesaat dan kembali menatap wajah bapaknya yang penuh darah. Asmara terus menangis. Tak bisa membayangkan dua orang mati 2 hari berturut-turut. "Shh, anak-anak," lirih Bu Andin pelan. Anak-anak menoleh ke arah Bu Andin. "Biarkan Kak Asmara sendiri. Ayo ikut ibu," ajak Bu Andin. Anak-anak menuruti perintah Bu Andin. Agaknya memang benar, Kak Asmara mungkin butuh waktu untuk menyadari hal ini. Rupanya panti asuhan saat ini bukan lagi panti asuhan. Keadaan saat ini tidak seperti dulu yang hangat dan damai, namun penuh dengan kengerian dan darah. Di sisi lain, warga desa telah mengerumuni panti asuhan. Mereka sama-sama membantu Bu Fatma dan yang lainnya mengurus jenazah Pak Badri. Asmara yang masih bersedih ditemani Bu Andin yang mencoba menguatkannya. Sementara Ibu Fatma, ia terbaring lemah di atas ranjangnya dan ditemani oleh April. Suasana duka yang berturut-turut menyelimuti panti asuhan membuat sebagian warga desa sedikit curiga. Pasalnya, kematian mereka jelas-jelas bukan karena penyakit ataupun faktor lainnya, melainkan mereka dibunuh, bahkan diguna-guna. Pak Darto selaku kepala desa meminta anak-anak panti agar ia dipertemukan dengan Bu Fatma, ditemani rekannya Karyo, cicit dari tetua di desa ini. Tok 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 tok. Pak Darto mengetuk pintu kamar Bu Fatma dan kemudian April membukanya. "Bisa bicara dengan Bu Fatma?" tanyanya. "Silahkan," balas April. April membuka pintu dan mempersilahkan Pak Darto dan Karyo masuk. Terlihat Bu Fatma yang terduduk lemas merebahkan badannya di sebuah bantal. "Bu," ucap Pak Darto pelan. Bu Fatma menoleh ke arah Pak Darto dan kemudian menoleh ke arah Karyo secara bergantian.
Kami di sini ingin tahu sebenarnya dengan apa yang terjadi di panti asuhan ini, sambung Pak Darto. Bu Fatma yang mendengarnya sempat menoleh ke arah April dan memberikan kode untuk menyuruh April keluar. April yang melihatnya hanya mengangguk, kemudian keluar dan menutup pintu. "Silahkan duduk, Pak," ucap Bu Fatma pelan. Pak Darto kemudian mengambil kursi dan duduk di atasnya. Sementara itu, Karyo enggan untuk duduk dan tetap berdiri. "Saya sendiri tidak tahu, Pak," sambung Bu Fatma. Pak Darto dan Karyo sontak sedikit terkejut mendengar ucapan Bu Fatma. "Bagaimana ibu bisa tidak tahu? Jelas-jelas ibu ini adalah pemilik panti asuhan ini. Bagaimana mungkin ibu bisa tidak tahu?" tanya Pak Darto. Bu Fatma mulai merasa sedih. Ia sedikit ragu untuk melanjutkan ceritanya. "2 hari sebelum ini, anak panti saya namanya Riri tiba-tiba mengeluarkan ular dari mulutnya," jawab Bu Fatma. Pak Darto dan Karyo mulai membelalakan matanya. Ekspresi mereka terlihat seperti menunggu kelanjutan penjelasan Bu Fatma. Tapi beruntungnya dia masih selamat. Dan setelah itu, esoknya anak saya Sania melukai dirinya sendiri dan mengeluarkan banyak sekali serangga dari tubuhnya, sambung Bu Fatma. Wajah Pak Darto dan Karyo mulai berubah. Sepertinya mereka tahu apa yang terjadi di panti asuhan ini. Dan saat kami pulang dari pemakaman, kami sudah disambut dengan Badri yang tergeletak di lantai dengan pisau yang menancap di perutnya, ucap Bu Fatma. Bu Fatma mulai menangis. Ia tak kuasa menahan air matanya. Ia takut sekaligus bingung. Pak Darto kemudian membisikkan sesuatu kepada Karyo. Dan setelah itu Karyo mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bu Fatma," ucap Pak Darto. Bu Fatma menyeka air matanya dan kemudian menoleh ke arah Pak Darto. "Rupanya sejarah kelam desa ini agaknya terulang kembali," sambung Pak Darto. Bu Fatma sontak bingung. Sejarah desa apa yang dimaksud Pak Darto? "Apa maksud Bapak?" tanya Bu Fatma. Pak Darto sesaat menoleh ke arah Karyo dan kemudian kembali menoleh ke arah Bu Fatma. "Panti asuhan ini sepertinya diteluh, Bu," jawab Pak Darto. Bu Fatma sontak kaget. Ia kemudian bangun dari posisi menyandarnya dan menatap Pak Darto dengan tatapan serius. "Tidak mungkin panti asuhan ini diteluh. Memangnya apa kaitannya sejarah desa ini dengan kejadian di panti asuhan saya?" ucap Bu Fatma dengan nada sedikit tinggi. "Bu, saya mohon ibu sabar. Memang ini tidak masuk akal. Tapi ini nyata, Bu," seru Pak Darto. "Jadi gini, Bu. Desa ini dulunya adalah desa yang makmur, damai dan sejahtera. Semua orang hidup bahagia di desa ini. Namun tiba-tiba semua orang di desa ini menderita. Semua petani gagal panen. Satu persatu orang di desa ini mati kelaparan. Penyakit-penyakit aneh mulai bertebaran. Semuanya seketika berubah, Bu," jelas Pak Darto. Bu Fatma nampak fokus menyimak penjelasan Pak Darto. "Lalu akhirnya orang-orang di desa ini memutuskan untuk menyembah musuh umat manusia, yaitu setan. Setiap hari orang-orang di desa ini melakukan ritual pemujaan kepada setan, hingga akhirnya setan memberikan apa yang orang desa inginkan. Desa ini seketika kembali makmur, hasil panen berlimpah, semua penyakit di desa ini lenyap seketika, dan seketika itu juga mereka memutuskan untuk kembali berdoa kepada Tuhan dan lupa dengan setan yang orang-orang desa ini sembah sebelumnya," sambung Pak Darto. "Dan setan pun geram dengan perlakuan orang-orang desa terhadapnya. Kemudian setan itu mengirimkan kutukan kepada mereka, dan akhirnya orang-orang di desa ini kembali sengsara. Satu persatu dari mereka mati, dan setelah itu mereka mencoba mencari cara untuk menghindari kutukan tersebut. Akhirnya orang-orang di desa ini menemukan cara. Mereka mengecat pintu rumah mereka dengan darah keluarganya yang telah mati terkena kutukan, supaya setan mengira
bahwa rumah tersebut telah menerima kutukannya. Sambung Pak Darto. Bu Fatma sedikit membelalak. Ia sedikit tak percaya dengan apa yang Darto katakan. Bapak mengatakan bahwa pintu di desa ini semuanya merah kan? Tanya Bu Fatma. Saya ingin tahu kenapa pintu rumah Pak Badri ini tidak dicat merah olehnya. Apakah Pak Darto memberitahukannya alasan kenapa rumah Pak Badri tidak dicat warna merah? Beda dengan lainnya. Cari tahu di bagian berikutnya. Hanya di Tony FS. Demikianlah Tanah Teluh, karya dari Erik Syahputra.